Salam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Aismono. Siap. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir di Salam. pada pagi ini di Jomet. Kemungkinan kita akan langsung to the point saja karena sudah nggak sabar nih Kak. Waktu juga mendesak di 23 dan 29. Mungkin session pertama ini silakan mungkin Kak Ipam saya kasih waktu dan tempatnya untuk kita dengarkan ceramah-ceramah yang sahdu dari Kak Ipam. Silakan Kak Ipam. Ya, Kak Ipam. Assalamualaikum. Silakan Kak Ipam. Assalamualaikum, bisa dimonitor, Katri? Oh, bisa Kak, bisa siap. Silakan Baik. Kak. Ya. Ya, baik. Karena jamnya sudah jam 11 lewat ya, kita mulai saja acaranya ya. Ya, siap Kak. Lanjut Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya hilang Kak Esli. Halo? Ya. Halo? Ya, siap. Sudah. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul hari ini pada Zoom meeting dalam rangka sosialisasi. Nanti ada acaranya soal manajemen kontingen, TOR dan sebagainya. Yang terima kasih sudah dihadiri oleh semua perwakilan dari sesuai undangan ya. Mudah-mudahan dari sekretariat Dirjen Badan dari seluruh eselon 1 LHK, kemudian dari perwakilan kepala dinas LHK yang membidangi LHK di tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten yang membina Saka Wanabati dan Kalpataru, kemudian yang mewakili kepala P3E se-Indonesia, kemudian kakak-kakak dari UPT seluruh Indonesia, lingkup KLHK. Selanjutnya adalah pimpinan Saka Wanabati dan Kalpataru tingkat daerah maupun cabang. Dan kemudian juga dari Pandra sudah kita undang semuanya. Dan kemudian adik-adik dari DKN sebagai panlak nanti. Selamat datang pada acara hari ini yang kita lakukan untuk launching ke seluruh Indonesia bahwa pertikawan jadi kita laksanakan yang rencananya akan berlangsung dari tanggal 23 September sampai dengan 29 September di Cibubur ya, di Cibubur. Nah, saya sebagai Sekretaris Umum Pinsaka Nasional Wanabati dan Kalpataru sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua. Nanti kita akan dengarkan arahan dari Kak Ipam Pramurisanto sebagai tenaga ahli Menteri Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan. Kemudian nanti ada penjelasan dari Kak Ojat secara singkat tentang TOR, ya. Kemudian nanti dari Kak Anis manajemen kontingen dan sebagainya. Kalau nanti ada dibantu oleh Kak Darojat, gitu ya. Nah, saya informasikan untuk administrasi teknis dari Kementerian LHK, Pak Sekjen sudah membuat surat kepada segenap Kepala P3I se-Indonesia, kemudian kepada segenap Kepala UPT ya selingkup KLHK seluruh Indonesia, dan juga ke Dirut Perum Perhutani. Nah, kemudian nanti untuk kepala dinas lingkungan yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, itu nanti kami akan buatkan surat dari Menteri LHK kepada segenap gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia.
Dan nanti tembusannya adalah kepala dinas yang membidangi LHK tadi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dan diharapkan juga nanti tembusannya nanti akan kami buatkan untuk dinas pendidikan agar sekolah adiwiyata bisa tercakup di dalamnya. Nah, untuk di Kuarnas sendiri, kami sudah memohon untuk segera dibuatkan edaran 1 agar Kuarnas membuat surat edaran ke segenap Kuarda di seluruh Indonesia, gitu ya, yang menyampaikan akan adanya pertikaian, kemudian nanti tanggal berapa pelaksanaannya, kemudian berapa orang peserta dan sebagainya. Nah, nanti dari hari ini kita coba bisa dapat angkanya ya dari masing-masing provinsi berapa, dari masing-masing regional. Kemudian nanti juga di dalam edaran 1 itu kegiatannya apa saja, kita akan coba replikasi lagi ya yang pertikaian 2019 menggunakan main camp dan subcamp begitu, dan kemudian juga nanti sampai dengan camp ya untuk peserta maupun pembina pendamping gitu. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan Kuarnas dan segera audiensi agar edaran 1 segera bisa berjalan dan teman-teman dari adik-adik dari DKN bisa membentuk panlak atau sanggah kerja gitu ya. Jadi sudah kami pastikan dan dipastikan bahwa pertikaian ini akan kita laksanakan tadi kembali dari mulai tanggal 23 September sampai dengan 29 September 2024 bertempat di Cibubur, Jakarta. Nah, nanti ini acaranya kita akan dengarkan dari Kak Ipam dulu arahan, selanjutnya nanti dari Kak Ojat, dari Kak Anis, kemudian nanti dari dibantu Kak Akong gitu ya, dan nanti terakhir ada diskusi. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih ya semua kepada perwakilan undangan yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin sudah jumlahnya sudah hampir berapa ini? Hampir 300 kali ya. Saya sampaikan terima kasih dan kemudian silakan Kak Ipam untuk memberikan arahan dan sambutan pada acara Zoom meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ipam sudah memberikan informasi awal. Maaf, suara saya terdengar dengan jelas kan? Jelas ya? Jelas, Kak. Karena saya sudah umum panjang lebar, kemudian tidak terdengar. Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas juga ya? Kurang jelas. Terputus-putus, Pak. Terputus-putus, Kakak. Agak putus-putus, Kak. Halo. Gimana? Sebentar, halo. Kak terdengar belum? Terdengar, Kak. Kurang jelas, Kak. Suaranya kecil, Kak Ipam. Kak Ipam, mohon maaf. Udah, saya lagi mau coba konek kembali. Putus-putus. Suaranya kurang jelas. Halo? Suaranya Halo? kedengaran suaranya. Sudah terdengar belum? Ini jelas. Halo? Ya, sudah jelas Kak. Jelas. Sudah jelas, Kakak Ipam. Terima kasih. Oke, kakak sekalian, saya kebetulan baru mendarat di Solo dalam rangka HKN, dan memang karena sudah dijadwalkan pada hari jam 11 kita meeting, maka kita harus mulai juga. Seluruh peserta meeting yang saya hormati, mohon maaf sekali saya tidak bisa debutan satu persatu, karena untuk menyingkat waktu pula, hari ini kami mencoba menginformasikan bahwa memang beberapa kali kita mengadakan meeting untuk penyelenggaraan pertikaian ini terjadi banyak perubahan. Sebetulnya sudah dari awal kita merencanakan ini, bahkan tahun lalu kita sudah rencanakan, namun tentunya dari beberapa kesibukan yang kita dapati ini menjadi sebuah kendala, dan akhirnya kita bisa menentukan waktunya di tanggal 23 sampai 29 September. Tadinya kami mundur juga di Oktober,
Sebetulnya dalam rangka ini semua adalah memang ini menjadi reguler kegiatan kita dan menjadi legacy terakhir Bu Menteri di kegiatan kita di Pertikawan Nasional. Nah, ketika kita mengundurkan di Oktober, katanya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan apapun di awal Oktober, sehingga kemudian kita menentukan di akhir September. Namun demikian pula juga tanggal 25, kalau nggak salah 25 September, Bu Menteri juga pergi ke luar negeri, sehingga kemudian kita tetapkan di 23 sampai 29, semoga di tanggal 23 tersebut Bu Menteri bisa rawuh untuk bisa membuka kegiatan terakhir beliau di Pertikawan Nasional. Kakak sekalian, bahwa sudah ditentukannya tanggal ini tentunya menjadi sebuah kerja bareng kita semua, ya. Kita fokus, tidak perlu saling menyalahkan, kenapa baru sekarang, kenapa begini, kenapa begitu, tidak perlu. Yuk kita bareng-bareng fokus untuk memberikan legasi yang terbaik buat Ibu Menteri dan Ketum dalam kegiatan ini. Dan semoga para UPT bisa menghadirkan sebanyak mungkin peserta, di mana kami berkeinginan adanya 4.000 sampai 6.000 peserta, ya, dengan waktu yang tidak sampai sebulan, 27 hari lagi. Tentunya kerja keras kita semua dengan kerja cerdas membuat adik-adik bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa mendapatkan ilmu, dan bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik, sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa mendapatkan pengalaman dan kita persiapkan menjadi pemimpin di masa depan dengan silaturahim yang kita adakan di Pertikawan tingkat nasional. Jadi sekali lagi, penyelenggaraan ini akan kita adakan pada tanggal 23 sampai dengan 29 September, ya. Bahwa nanti ada Kak Anies, Kak Derajat, Kak Dorojat, Kak Dadang, Kak Hesli juga mungkin nanti bisa memberikan hal-hal yang lain, bisa memberikan informasi yang secara teknis yang kita butuhkan, sehingga kemudian semua bisa memahami apa yang harus kita lakukan dalam waktu sangat singkat ini, ya. Jadi saya betul-betul mohon bantuan teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan ini betul dianggap sangat terlambat dalam pelaksanaannya yang tidak sampai sebulan. Namun kalau kemudian kita saling terus menyalahkan dan saling mencemooh, saling tidak akan terjadi. Ya, saya berharap dan saya sangat percaya bahwa teman-teman sekalian bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat kegiatan terakhir kita ini pada periode Ibu Menteri. Kita berharap juga bahwa suatu saat namanya LHK tidak akan terpisah, sehingga kegiatan-kegiatan pertikawan baik tingkat regional maupun tingkat nasional masih terus bisa kita adakan, ya. Bahwa 4.000 sampai 6.000 untuk melakukannya dalam waktu dekat hampir mungkin tidak bisa terbayangkan. Namun kalau kita bisa kerjasama dengan baik, kita semuanya, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kegiatan bareng kita semuanya, dan kita bisa bersilaturahim semuanya. Jadi bukan cuma adik-adik saja, tapi tentunya saya terus terang saja juga kangen sama teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Semoga dengan acara nanti bisa bertemu di Cibubur dan bisa melakukan yang terbaik buat kegiatan pertikawan. Kakak sekalian, itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya, bahwa ada pergeseran waktu, dan pergeseran itu sudah tidak bisa diundurkan kembali. Persiapan kita fokus di tanggal 23 sampai dengan 29 September. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua UPT dan kepala-kepala badan yang lainnya bisa memberikan masukan-masukan yang positif, dan juga kepala-kepala dinas juga demikian bisa memberikan informasi yang positif dan memberikan masukan agar mengerucut dan bisa penyelenggaraan ini bisa menjadi sesuatu yang terbaik buat kita sekalian, ya. Sekali lagi mohon bantuan kakak sekalian dengan keikhlasan dan dengan dengan kebesaran hati untuk bisa menerima kondisi ini dan bisa membantu kegiatan ini agar bisa lebih lancar lagi di masa depan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata yang berkenan. Saya kembalikan ke MC. MC dalam ini siapa? Kak Kaskum, ya. Sekali terima kasih. Salam Pramuka. Katri, salam. Salam, Katri Pak. Kaipang, mohon izin. Katri, silakan Katri. Oke, terima kasih dari Kaipam. Silakan untuk sesi yang kedua, Kak Anies atau Kak Sekum. Kak Ojat dulu, Kak Ojat. Oh, Kak Ojat. Silakan Iya. Kak Ojat yang sudah Kak Ojat siap. tadi di Bogor, ya. Kak Ojat, silakan Kak Ojat. Silakan. Siap, Kak. Terima Silakan kasih. Kak Ojat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini yang tentunya sesuai dengan arahan tadi Kak Ipam dan Kak Heswi sang pimpinan Sakawana Bakti, dan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pertikawan ini, paling tidak pokok-pokok kegiatan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Jenderal selaku Ketua Umum Binsaka Wanabakti dan Saka Kalpataru. Baik, mohon izin Kak sekalian untuk saya share screen. Sudah munculkah? Sudah, Kak. Sudah Kak Ajat. Baik, kakak sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pokok di mana arahan Ketua Umum Pimpinan Saka Wanabakti dan Kalpataru, di mana pertikawan ini mengarah kepada bagaimana menempatkan Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru ini dalam mendukung program Polonetsing 2030. Baik, saya kira ini saya lewat saja. Baik sekalian, kakak sekalian, terkait dengan Polonetsing ini tentu kakak-kakak yang sudah paham secara keseluruhan barangkali sudah maklum, di mana kita Indonesia Polonetsing ini merupakan komitmen kita bersama, di mana telah dituakan terkait dengan pelaksanaan Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan NEC, kemudian melalui keputusan Menteri LHK nomor 168 tahun 22 itu diterbitkan mengenai rencana operasional Indonesia Polonetsing 2030. Oleh karena itu, kakak sekalian, seperti apakah bagaimana dukungan kita kegiatan ini mencapai sasaran yang diharapkan dalam Polonetsing ini? Tentu kita melihat bahwa Gerakan Pramuka memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka mensukseskan sasaran Polonetsing ini di tingkat tapak, di mana sesuai dengan rencana operasional Polonetsing 2030 yang telah disusun, yang secara operasional sudah dilaksanakan dan dilaksanakan di tingkat tapak, dan ini didukung oleh semua pihak termasuk pemerintahan subnasional yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu kita ingin memaksimalkan bagaimana potensi Gerakan Pramuka yang tergabung dalam Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru ini untuk dapat mendukung kegiatan di tingkat tapak, sehingga pada pertikawan ini menjadi kewajiban kita bersama agar para penegak dan padega bisa menjadi agen-agen gitu ya, agen-agen untuk melaksanakan rencana operasional mensukseskan Polonetsing di tingkat tapak. Baik, kita lanjut. Apa saja yang terkait dengan kegiatan? Tentu ini semua akan diarahkan kepada bagaimana mensukseskan sasaran program KLHK itu sendiri yang terdiri dari 5 program, yaitu untuk mencapai sasaran program pengelolaan hutan berlanjutan, program kualitas lingkungan hidup, program pendidikan pelatihan vokasi, dan program ketahanan bencana perubahan iklim, dan program tata kelola. Ya, seperti apa? Kita lihat ada ruang lingkup Polonetsing, ada 1 sampai 15, dan ini kita tuangkan dalam bentuk krida-krida yang ada di Saka Wanabakti maupun Kalpataru, sehingga masing-masing krida bisa mengarah untuk mendukung program yang terkait dengan program KLHK yang sudah inline dengan upaya dalam rangka mencapai Polonetsing.
yaitu yang pertama mendukung program inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kemudian mendukung program peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, kemudian mendukung program meningkatkan produksi HBK dan investasi usaha jasa lingkungan, kemudian mendukung program pengelolaan das, pemilihan RHL, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan. Mendukung program meningkatkan akses kelola dan multi usaha hutan oleh masyarakat, mendukung program pengendalian kebakaran hutan. Kemudian juga terkait dengan lingkungan, mendukung program mitigasi dan adaptasi serta program emisi gas rumah kaca dan bahan perusak. Kemudian mendukung pengendalian penyebaran dan kerusakan pesisir dan laut, kemudian mendukung program pengelolaan sampah, mendukung program peningkatan konservasi keanekaragaman hayati. Dan bagaimana kegiatan ini kita uraikan, kita coba mengoptimalkan bagaimana pertikaian ini bisa mengarahkan kepada adik-adik kita, pendekatan mereka untuk mendalami atau memperdalam SKK yang sudah ada. Tentunya ini selain SKK dan SKK juga ada program-program yang memang bisa langsung kita melakukan bakti kepada masyarakat. Apakah itu bentuk penanaman atau kegiatan operasi kebersihan atau pendidikan pelatihan yang diarahkan baik itu di kegiatan di main camp maupun di sub camp. Nah, seperti apa sih kemasannya di perkemahan perkemahan bakti Sakawak Kalpataru dan Sakawada Bakti ini yang kita kenal dengan Pertikawan. Lanjut, karena memang kita akan melaksanakan kegiatan ini di Bumi Perkemahan Cibubur dan kita jadikan Bumi Perkemahan Cibubur ini menjadi main camp dan nanti ada subcamp yang tersebar di sekitar Perkemahan Cibubur gitu ya, di sekitarnya termasuk Jawa Barat maupun termasuk Pulau Seribu. Ini rencana yang memang kita harapkan bisa menjadi subcamp dalam kegiatan pertinggawan ini. Di main camp, kakak sekalian, kita sudah mengenal ini lapangan utama. Kita berencana melakukan upacara pembukaan dan penutupan di lapangan utama. Kemudian ini ada perkemahan putri, kemudian ada perkemahan putra. Tentu ini secara teknis nanti ada panitia pelaksana yang akan menerangkan atau mengurai kegiatan yang lebih detail. Kemudian ini tapak perkemahannya. Kemudian ada lokasi kegiatan di main camp yang dimana di lokasi kegiatan ini akan tersebar pos-pos bagaimana bisa memperdalam SKK TKK, termasuk ada di lokasi kegiatan di Arboretum yang ada di Cibubur. Baik, secara umum kegiatan pertikaian ini terdiri dari general and special activities berupa upacara pembukaan, penutupan, kemudian ada perlombaan, kemudian ada karnaval budaya, mungkin ini akan dilaksanakan di main camp. Kemudian kegiatan main camp activities-nya berupa kegiatan krida Sakawada Bakti Kalpataru, di mana di dalamnya akan ada pendalaman TKK SKK yang diharapkan nanti ketika di subcamp adik-adik kita bisa lebih mendalami lagi dalam bentuk praktek di beberapa subcamp yang memang kita rencanakan kurang lebih ada 10 subcamp dan temanya akan disesuaikan dengan tema di masing-masing subcamp. Nah, kegiatan pokok ini pendalaman SKK TKK di mana ada Krida Tatawana, ada Krida Riksawana, ada Krida Binawana, Krida Gunawana, di dalamnya ada SKK TKK yang memang kakak adik-adik kita bisa lebih mendalami sehingga betul-betul menguasai apa yang menjadi pilihannya. Dan diharapkan nanti kakak-kakak kita dari KLHK, kemudian dari dinas yang terkait dan KL yang terkait juga bisa memberikan materi yang betul-betul bisa mengarah kepada peningkatan kapasitas peserta didik. Ini Sakawak Kalpataru, ini ada 3 krida 3R, krida perubahan iklim, krida konservasi keanekaragaman hayati. Ini juga ada TKK SKK yang memang harus ditempuh oleh adik-adik kita dan kita harapkan di pertikaian ini adik-adik kita bisa menguasainya. Kemudian sifat kegiatan pertikaian nasional ini yaitu bersifat edukatif, kreatif, produktif, inovatif, dan rekreatif.
di mana materi kegiatannya selain kegiatan pokok tadi, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya persahabatan, dan kegiatan subcamp, kemudian kepemimpinan ras global dan manajemen, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kreativitas, wisata, petualangan, green lifestyle, dan kader green ambassador. Nanti akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan jenis dan jumlahnya akan dibahas kemudian melalui Pokja Pertikawan Nasional. Nah, ini gambaran umumnya ya sekalian, di mana nanti peserta yang datang itu tanggalnya sudah dirubah ya tanggal 23, jadi akan dilaksanakan upacara dan diharapkan selesai upacara ini ada kegiatan yang secara bersama-sama dan upacara ini dihadiri oleh selain penegak-penegak peserta juga diharapkan dihadiri oleh pramuka golongan lain sehingga penggalang di sekitar Jakarta tentunya, dan ini akan meramaikan dan akan mengikuti kegiatan One Day Festival di lapangan utama. Tentu ini akan kita kemas, mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang menarik bagi peserta didik yang hadir selesai upacara, sehingga peserta yang hadir itu sudah termasuk peserta begitu Pertikawan, hanya mengikuti satu hari yang disebut dengan One Day Festival Pertikawan. Di hari berikutnya itu akan ada 2 kelompok gitu, di mana kalau satu umpinya 8 berarti 4 ya. 4 ada di main camp dan 4 berangkat ke subcamp. Dan berangkat ke subcamp ini tanggal 24 sampai tanggal 26. Nah, di tanggal yang sama, tanggal 26, yang subcamp putaran 1 kembali ke main camp, dan kemudian yang dari main camp itu berangkat ke subcamp sampai tanggal 28. Di tanggal 28 malam kita akan mengadakan malam budaya, di mana akan digelar gelar budaya. Mungkin masing-masing kontingen akan menampilkan atraksi kesenian atau budayanya. Dan tanggal 29 kita akan melaksanakan upacara penutupan dan kepulangan peserta. Ini gambaran umum yang kita rencanakan untuk kegiatan di Pertikawan ini. Kemudian rencana subcamp ini juga mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ini rencana kita ada 10 subcamp, di mana masing-masing subcamp nantinya akan mengampu peserta 200 per rotasinya, sehingga kita ada 2 putaran, yaitu 200 peserta tanggal 24 sampai 26, kemudian tanggal 26 sampai 28 200 peserta, sehingga sebarannya akan pesertanya kurang lebih bisa di 2.000 putaran pertama dan 2.000 putaran kedua. Ini sebaran pesertanya, mungkin nanti Kak Anies akan menjelaskan lebih detail tentang sebaran peserta berikut juga kegiatan yang akan dilaksanakan di main camp maupun di subcamp. Dan manajemen kontingen juga nanti akan dijelaskan oleh Kak Anies, saya kira, dan lebih jelas lagi. Demikian pokok-pokok kegiatan Pertikawan yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan pantun, burung terbang di angkasa biru, mencari sarang di dahan pohon. Lestarikan hutan jangan sampai luruh, untuk anak cucu kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyambung dikit lah. Waalaikumsalam. Keren pantun. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kami persilakan Kak. Silakan Kak Tri sebagai moderator. Atau langsung saja Kak Anies bisa menyampaikan, Kak Anies. Oh ya, mohon itu Kak Ajat, saya minta hostnya untuk share screen. Kak Tri. Oh siap Kak, sebentar Kak. Kak Rizky tolong dibuka, dibuat hostnya. Kak Hanis, Kak Rizky. Sebentar dulu. Maaf Kak, soalnya lagi relay ini nih buat YouTube karena peserta membludak. Habis. Udah Kak. Sebentar ya Kak ya, saya.
Langsung Kak Tri? Siap, langsung aja Kak, silakan Kak. Iya. Mengingat, ya, karena Indonesia Timur situ Iya. biasanya Kak PNC dan teman-temannya itu biasanya mau makan siang Kak. Oh iya, baik. Terima kasih kakak-kakak, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan KLHK yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati jajaran dinas di daerah. Mau belajar apa saja ada di Kementerian KLHK. Jadi manajemen kontingen ini adalah salah satu titik kritis yang harus kita perhatikan bersama. Yang kedua, di dalam manajemen kontingen berdasarkan masukan yang diterima oleh pimpinan Sakawana Bakti Kalpataru Nasional pada tahun-tahun yang lalu, problemnya adalah problem koordinasi. Karena manajemen kontingen ini bersifat lintas sektoral, ya Kakak. Kemudian pembentukan siapa sebenarnya unsur siapa saja yang terlibat dalam pembentukan kontingennya. Jadi memang kontingen daerah Pertikawan, jadi kita menggunakannya kontingen daerah bukan kontingen cabang ya Kak. Dibentuk oleh ketua kuartir daerah yang didelegasikan kepada wakil ketua bidang Saka, dibantu pimpinan Saka daerah Wanabakti Kalpataru, andalan daerah, dikelola oleh Dewan Kerja Daerah selaku pimpinan kontingen daerah. Jadi DKD yang akan mengelola. Dalam pembentukannya nanti difasilitasi oleh UPT. Jadi skemanya akan seperti ini Kak. Unsur-unsur yang terlibat dalam pembentukan kontingen itu unsur gerakan pramuka di tingkat provinsi itu ada pimpinan Kuarda, Pinsaka daerah, andalan daerah, DKD. Kalau di kabupaten kota itu ada pimpinan Kuarca, Pinsaka cabang, andalan Saka cabang, DKC, Pangkalan Saka, Pamong Saka. Kemudian ada unsur KLHK. Segenap UPT KLHK baik di tingkat regional, provinsi maupun kabupaten kota. Di provinsi kabupaten kota itu maksudnya keberadaan UPT ya kayak keberadaan UPT tersebut. Kemudian ada unsur dinas yaitu segenap dinas provinsi, kabupaten kota yang membawai urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sekum bahwa keterlibatan dinas ini dasarnya nanti adalah surat dari kementerian ya Kak ya, dari Ibu Menteri kepada gubernur ditembuskan kepada kakak-kakak di dinas provinsi maupun kota untuk terlibat di dalam kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya kakak-kakak adalah ada BUMN dan BU swasta. Gitu. Jadi segenap badan urusan milik daerah atau swasta yang bergerak di bidang lingkungan, jadi BUMN yang jelas kalau di Jawa itu mungkin perhutani gitu ya Kak ya. Kalau di luar Jawa mungkin inhutani. Itu sebenarnya bisa dilibatkan kakak-kakak untuk menggerakkan, untuk memanage kontingen yang akan berangkat ke Pertikawan Nasional. Gitu ya kakak. Jadi ini kalau seluruh unsur ini bisa disinergikan dan bisa bergerak bersama, saya kira target untuk mencapai jumlah peserta yang disusun itu mungkin bisa tercapai. Kemudian alur rekrutmen Kak ya. Jadi ini alur rekrutmen aja. Jadi ada 3 jalur Kak. Ada 2 jalur, satu jalur KLHK, kemudian yang kedua jalur kuartir. Antara jalur KLHK dan jalur kuartir ini sebenarnya dirangkai atau diintegrasikan oleh Pinsaka Nasional, oleh Pinsaka. Karena apa? Unsur-unsur KLHK dan unsur-unsur kuartir nasional itu sebenarnya ada di jajaran pimpinan Saka Nasional, pimpinan Saka daerah maupun Pinsaka cabang. Ya, jadi dari jalur KLHK itu nanti ada UPT regional, kemudian ada UPT yang di bawahnya nanti akan dibagi berdasarkan ini masing-masing UPT. Kemudian memang harus sebagai Pinsaka daerah maupun Pinsaka cabang, melakukan koordinasi dengan kuartir nasional, Kuarda, dan Kuarca. Jadi ini nanti sinergis. Nah kemudian nanti dari Kuarnas itu didelegasikan kepada DKN, DKD, dan DKC. Wah yang paling bawah salah ini. Nah, siapa sumber rekrutmen peserta? Ini yang mesti clear betul kakak-kakak ya kita sepakati. Yang pertama agar diprioritaskan adalah anggota Saka di tiap pangkalan Saka. Pangkalan Saka itu ada di tiap kuartir cabang. Ya. Kemudian yang kedua yang juga prioritas adalah siswa sekolah adiwiyata. Jadi kalau sudah anggota Saka dan siswa sekolah adiwiyata terpenuhi, ya sudah. Kalau belum terpenuhi, kakak-kakak bisa bekerja sama dengan gugus depan. Namun anggota-anggota gugus depan yang berangkat ke Pertikawan itu setelah pulang dari Pertikawan harus bisa menjadi calon anggota Saka.
gitu ya kakak. Jadi dari mana peserta itu berada itu direkrut. Satu itu adalah anggota Saka di pangkalan Saka. Jadi kalau ada pangkalan Saka di tingkat kuartir cabang, di tingkat mungkin kuartir ranting kalau ada, mohon diprioritaskan Kak. Kemudian yang kedua adalah sekolah adiwiyata. Kemudian baru yang ketiga, kalau kuota masih tersedia, kakak-kakak bisa merekrut peserta dari gugus depan, yaitu yang nantinya setelah pulang dari pertikawan diharapkan bisa menjadi kader-kader penggerak Satuan Karya Wana Bakti dan Kalpataru. Itu kayak jadi ini terintegrated. Jadi sekali lagi dari skema ini kakak-kakak nanti akan ada jalur KLHK, UPT regional, UPT yang mungkin nanti akan ada edaran seperti tadi disampaikan oleh Kak Esli. Kemudian antara KLHK dengan kuartir itu akan dirajut oleh pimpinan Saka nasional, yang ini anggotanya pimpinan Saka, yang ini anggotanya juga unsur Pinsaka, unsur KLHK dan unsur Kuarnas, di regional juga begitu, di ini begitu. Kemudian ada jalur Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, kemudian ini dilakukan oleh DKN, DKD, dan DKC. Dalam banyak hal kakak-kakak kasus-kasus beberapa tahun yang lalu, kadang-kadang Pinsaka ini nggak terlibat, jadi sehingga kita dikomplain, ya, karena kadang-kadang jalur itu hanya melalui jalur kuartir, ya, kemudian jalur-jalur Pinsaka ini nggak bisa dilibatkan. Jadi idealnya setelah ini kakak-kakak nanti kita lihat ya unsur-unsur dari KLHK dan unsur-unsur dari Kuarnas yang ada di Pinsaka ini harus rapat terlebih dahulu. Sumber rekrutmennya sudah jelas ya kakak-kakak, jadi ada 3 sumber. Apakah bisa menggunakan sumber lain? Bisa kakak-kakak kalau misalnya ada apa ya unsur-unsur yang lain, misalnya gugus depan di LP Kak, itu kalau kita concern ya itu cukup besar mereka keanggotaannya, atau mungkin juga bisa gugus depan di pesantren Kakak, jadi lebih fleksibel ya. Gugus depan juga ada yang berpangkalan di gereja, ada yang berpangkalan di vihara dan seterusnya. Semakin banyak terbuka akses anak-anak muda untuk ikut kegiatan ini itu semakin baik. Apalagi tadi programnya disampaikan Kak Ajat kan bagus. Nah, ini sebenarnya ini Kak, jadi jumlah anggota kontingen ditetapkan berdasarkan target kuota berdasar regional. Ini berdasarkan rapat kita kemarin. Sekali lagi kakak-kakak, ini adalah bahan diskusi ya. Belum merupakan kebijakan ini kakak. Nanti kalau hari ini ada masukan-masukan, kemudian yang dirapikan baru akan menjadi kebijakan. Ini berupa tawaran-tawaran saja. Koordinator kontingen regional dapat membagi kuota peserta kepada tiap daerah dan cabang secara tidak proporsional. Tidak harus dibagi rata, Kak. Misalnya regional Sumatera, itu kan ada berapa? Sekitar 12 kuarda ya. Mungkin kuarda yang terdekat dengan Jakarta, Lampung, kuotanya lebih banyak. Gitu. Kemudian kuarda yang jauh, yang Aceh, mungkin kuotanya lebih sedikit. Atau kalau kita yakin Aceh lebih banyak, itu Medan lebih ini. Jadi ya, Sumatera Utara dan seterusnya. Nah, siapa yang mengkoordinasikan itu adalah kalau dari jalur KLHK itu P3E. Exercise kita untuk mencapai 4.000 kakak-kakak, P3E Sumatera itu 900. Untuk peserta, kemudian Pinkonda 100. P3E Jawa itu 1.200, kemudian sekitar 150. Nusa Tenggara Bali itu 600, Kalimantan 500, Sulawesi 500, Papua 300. Ini adalah regional. Di tiap regional ini terdiri dari beberapa kuarda dan beberapa kuarcap yang sudah kami siapkan listnya. Nanti tinggal setelah P3E dengan pimpinan Saka di tiap daerah itu berapat, kemudian dikoordinasikan dengan kuarda, baru akan ketemu kuota-kuotanya. Gitu ya kakak-kakak ya, ini adalah exercise yang kami lakukan pada rapat 3 hari yang lalu. Terus bagaimana pengorganisasian kontingen? Disusun dan disahkan melalui SK Kuarda ya kakak-kakak. Jadi satu ada pelindung unsur pimpinan Kuarda, pimpinan Saka daerah, kepala UPT dan lain sebagainya. Jadi kakak-kakak itu kakak-kakak kepala dinas, kakak-kakak kepala UPT atau staf UPT itu masuk di dalam unsur pimpinan. Beberapa pertikawan yang lalu kita hanya Pinkonda, pembina pendamping langsung unsur gitu. Nah, kemudian ketika kakak-kakak harus ke Jakarta, ini dasarnya saya apa gitu kan? Dasarnya saya apa kan? Kakak-kakak mungkin dari staf dinas atau kakak-kakak dari UPT kan harus ke Jakarta mengawal itu Kak ya. Kalau organisasinya terbatas itu basisnya apa? Sehingga ini kita agak kembangkan ini. Kemudian ada unsur pengarah, unsur Pinsaka daerah ya Kak ya. Kemudian pendamping kontingen ada Pamong Saka dan andalan urusan Saka.
Ada pendamping kontingen yang kedua, kakak-kakak bisa membentuk juga kesehatan, logistik, mungkin transportasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kemudian ada ketua kontingen daerah unsur DKD yang dibantu oleh DKC setempat. Kemudian unsur peserta, Saka Wanabakti, Saka Kalpataru, dan seterusnya. Sehingga struktur organisasi kontingennya akan seperti ini ya kakak-kakak. Pelindung, pengarah, pamong, Saka, ketua kontingen daerah ini DKD, kemudian tim pendukung kontingen, kakak-kakak bangun aja. Kemudian di bawahnya adalah anggota kontingen Saka Kalpataru Putra, anggota kontingen Saka Kalpataru Putri, anggota kontingen Saka Wanabakti Putra, Saka Wanabakti Putri, anggota kontingen Sekolah Adiwiyata Putra, anggota kontingen Sekolah Adiwiyata Putri. Kontingen itu disusun berdasarkan daerah. Jadi misalnya katakanlah Kuarcap misalnya Kota Madya Aceh gitu ya Kak. Kalau misalnya Kuarcap Kota Madya Aceh hanya mengirimkan 2 atau 3 itu nggak masalah Kak. Dia misalnya nggak ngirim, saya nggak ngirim Wanabakti nggak masalah. Nah nanti anggota yang 2 ini dikumpulkan di tingkat daerah dijadikan kontingen. Jadi dijadikan kontingen. Nanti pengelompokan per kontingen itu per 8. Nanti ada di pedoman teknis dan lain sebagainya. Kira-kira begini ya kakak-kakak ya organisasinya. Kemudian syarat dan ketentuan peserta akan disampaikan bersama dengan edaran pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pertikawan yang nanti akan di tahapan-tahapan ini kakak-kakak kita punya waktu 1 bulan ya, kami mohon maklum juga. Jadi rapat persiapan ya sama lah ini ya, diselenggarakan oleh Warda dengan pimpinan Saka dan seterusnya kakak-kakak. Ini agenda utamanya adalah menetapkan jadwal pembentukan kontingen, jadwal peserta, rencana pembiayaan, rencana perjalanan, dan pembagian tugas. Kemudian tahap rekrutmen, seleksi anggota kontingen dari semua potensi anggota Saka dan Sekolah Adiwiyata, nanti standar rekrutmen diputuskan. Kemudian ada pelatihan kakak, jadi mungkin karena direncanakan ada beberapa lomba yang sifatnya kegiatannya sifatnya prestasi ya, jadi biasanya kontingen ini ada bagaimana tata cara dalam perjalanan, manajemen perkemahan, kesehatan, safe from harm ya, manajemen risiko kegiatan, kemudian giat prestasi dan lain sebagainya. Kemudian pelepasan, monitoring perjalanan ke lokasi kegiatan, ikut serta kegiatan, kepulangan kontingen. Jadi penerimaan dan pembubaran baru yang ke-9 rencana tindak lanjut. Jadi ada 9 tahapan kakak-kakak pembentukan kontingen ini. Sebenarnya dari pimpinan Saka Nasional kemarin rapat menghendaki kakak-kakak agar pulang dari pertikawan itu pertumbuhan pangkalan Saka di tingkat tapak itu menjadi lebih berkembang. Artinya kalau kita punya 4.000 anak-anak yang berangkat ke pertikawan, sebenarnya kita punya 4.000 kader untuk menggerakkan satuan karya Kalpataru dan Wanabakti di tingkat tapak. Gitu. Karena supaya rekrutmen harusnya katakanlah kalau dari 2.000 saja kemudian masing-masing bisa rekrut 5 orang ketika pulang ke daerah gitu. Itu kan kita sudah bisa mengakumulasi 20.000 kader Saka Wanabakti Kalpataru. Jadi nanti di rencana tindak lanjut ini kakak nanti perlu dipikirkan bersama agar anak-anak yang pulang dari pertikawan itu sekali lagi bisa menjadi kader-kader penggerak satuan karya di tingkat daerah. Kemudian pembiayaan kontingen, ya kakak ya, jadi disusun rencana anggaran seperti ini, sumber pembiayaan kakak-kakak, bantuan Kuarda atau Kuarcap, bantuan UPT KLHK terkait, ya, bantuan dinas terkait, bantuan orang tua peserta didik, bantuan gudeg tempat asal peserta didik, serta bantuan dari berbagai pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk BUMN dan BUMS. Sehingga sekali lagi dalam beberapa pertikawan yang lalu memang pembiayaan itu sebagian besar sumbernya dari UPT KLHK yang ini mungkin tahun ini kalau bisa disiapkan lebih baik sehingga bantuan ini menjadi bantuan yang sifatnya gotong royong. Kemudian ya kakak-kakak diperbolehkan untuk penggalangan dana dan sponsorship untuk penggerakan kontingen, manajemen kontingen, dan adik-adik aja kakak-kakak diajarin ya, jadi ketika rekrutmen mereka diajarin. Nanti kalau memang membutuhkan bagaimana model-model penggalangan dana, adik-adik yang akan berangkat ke sini kita bisa lakukan Zoom. Kemudian ini sudah kami kasih ini ya kakak-kakak ya breakdown-nya. Jadi seperti tadi misalnya ya, tidak harus setiap kabupaten itu lengkap ya kakak-kakak ya. Yang penting sebenarnya katakanlah tadi P3A regional Sumatera itu 900.
Setelah 900 misalnya, oh Aceh itu 60 saja gitu ya. Aceh 60 saja, satu dari Kuarcap Meulaboh misalnya. Ya sudah dari 60 itu kan 30 Kalpataru, atau dari 60 itu misalnya 20 Kalpataru, 40 Adiwiyata. Meulaboh itu nggak mengirim Wanabakti, nggak masalah Kak. Yang penting kuota itu tercapai. Jadi misalnya Meulaboh Kalpatarunya 5 putra, 5 putri, kemudian Adiwiyata 10 putra, 10 putri. Itu totalnya sesuai dengan kuota yang diberikan oleh berdasarkan rapat di Kuarda. Jadi tahap pertama memang teman-teman P3E dari setiap regional itu membagi atau rapat membagi kuota 900 itu Aceh mau dibagi berapa? Secara tidak proporsional ya kakak-kakak ya. Jadi misalnya bukan 900 kalau 10 provinsi dibagi menjadi 10 sehingga 90 enggak. Berdasarkan kemampuan aja. Misalnya kalau dari 900 yang paling rasional dan dekat dicapai sehingga secara pembiayaannya itu terjangkau, misalnya Lampung, ya sudah dari 900 mungkin Lampung 300, jadi makin jauh makin sedikit gitu. Nah setelah ketemu di tiap kuardanya, baru nanti didistribusikan di tingkat kuartir cabang. Data ini sudah kami kasih kakak-kakak ya. Terus juga tidak proporsional. Kalau memang cabang-cabang tertentu misalnya hanya bisa Adiwiyata saja, ya Adiwiyata saja nggak apa-apa. Gitu. Kalau cabang-cabang tertentu potensi terbesarnya adalah Kalpataru, Kalpataru saja. Yang penting komposisinya seperti itu. Karena nanti di lapangan itu ketiga peserta ini akan kita merge kan, ya, mengikuti kegiatan yang sama dengan isu follow netting yang tadi disampaikan oleh Kak Ajat. Itu kakak ya. Jadi ini agak hal baru karena biasanya kita itu membagi rata. Misalnya 4.000 ya sudah kalau ada 38 provinsi semua kuartir sama gitu. Nah ini semua kuartir sama, semua kuartir cabang sama. Itu kan konsep kontingen yang dalam kondisi yang normal. Nah sekarang ini konsep kontingennya berdasarkan kuota, kayak haji aja ini. Berdasarkan kuota, dari kuota itu dibagi di tiap provinsi secara tidak proporsional, kemudian setiap provinsi dibagi lagi berdasarkan kuartir cabang secara tidak proporsional lagi, di tiap kuartir cabang dibagi lagi menjadi unsur Kalpataru, Wanabakti, Adiwiyata, tidak proporsional lagi. Gitu kan. Jadi ini agak relatif lebih lentur kan di dalam pengelolaan kontingennya. Ini sudah kami siapkan semua Kak, formnya nanti Excel-nya juga bisa kami kirim lewat Kak Tri ya, untuk kakak-kakak pelajari dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kita punya, katakanlah ini rata-rata ya kakak, kita akan punya sekitar 500-an kabupaten kota ya. Kalau 500-an, kalau 4.000 itu sebenarnya satu kabupaten kota itu 8. Kalau 8 itu berarti kan 4 putra, 4 putri. Ini rata-rata saja kayak 4 putra, 4 putri. Sehingga ya kalau 4 putra, 4 putri, 2 Kalpataru, 2 putra Kalpataru, 1 2 Adiwiyata kan ada 3. Nah, saya kira itu kakak-kakak secara garis besar ya untuk manajemen kontingen. Mungkin beberapa ini sifatnya belum kebijakan kakak-kakak ya. Menurut Kak Hesli ini adalah untuk dilemparkan untuk bahan diskusi dulu. Tapi minggu ini kita harus ada keputusan Kak. Jadi diharapkan nanti sehabis rapat ini mungkin kakak-kakak bisa mendiskusikan di tingkat regional, di tingkat daerah dan di tingkat cabang. Kemudian kita harapkan kakak-kakak sih Jumat paling lambat itu kita sudah punya gambaran, target, komitmen atau kuota-kuota peserta yang bisa dipenuhi. Atau misalnya katakanlah Papua yang tadi 3 tahun, Papua bisa 1.000 dan seterusnya. Itu bisa kakak-kakak ya berbasis ini. Saya kira itu kakak-kakak ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau nggak ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi ini konsep manajemen kontingen yang rinci seperti ini baru kita lakukan saat ini karena waktunya yang sangat mepet. Ya, jadi sehingga dalam berbagai macam kegiatan kita jarang mengeluarkan pedoman manajemen kontingen serinci ini. Terima kasih. Kami tutup. Kami kembalikan ke Kak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam, salam pramuka kakak. Terima kasih atas paparan Kak Anis, Kak Ojat, Kak Ipam. Mungkin dari Kak Hesli ada yang mau ditambahkan? Ya, baik, makasih Kak Tri. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Anis tentang manajemen kontingen. Mungkin masih ada yang kurang Kak Anis.
tadi kegiatan-kegiatan di main camp gitu ya. Coba kemarin kita susun termasuk kegiatan prestasinya disampaikan juga Kak, biar teman-teman ini lihat kegiatan prestasi apa saja yang akan kita adakan di sana, dan kemudian tadi eselon satunya apa saja yang di main camp Kak, rotasinya. Silakan Kak Anies. Siap. Langsung Kak Tri. Silakan langsung aja Kak. Iya. Ini beberapa yang tadi sudah disampaikan Kak Ajat juga ya kakak-kakak ya. Ini asumsi untuk Kemvi ya kakak-kakak. Jadi Kemvi ini nanti akan kembali lagi kepada kakak-kakak peserta, adik-adik peserta maupun kakak-kakak pembina pendamping, baik dalam bentuk kit, tiket wisata, snack menuju subcamp, dan pinkonda dan pendamping. Kenapa 850? Makan juga nanti akan ditanggung. Kira-kira gitu kayak jumlahnya. Kemudian pola kegiatannya akan seperti ini kakak ya. Tadi Kak Ajat kalau nggak salah juga sudah menyampaikan. Jadi kita akan mulai tanggal 22 sampai 29. 22 itu kedatangan peserta. Kemudian di 23 itu ada upacara pembukaan dan one day festival Holo Netsing. Ini akan menghadirkan siaga penggalang penegak pandika sejabodetabek. Menurut targetnya Kak Ajat itu sekitar berapa Kak Ajat? 5.000. Jadi nanti upacara pembukaan di samping dihadiri oleh peserta pertikawan, akan dihadiri oleh siaga penggalang penegak pandega dalam sebuah festival Holo Netsing seharian di bumi perkemahan. Baru nanti ikut ini. Nah, kemudian nanti peserta itu akan terbagi menjadi dua kakak ya. Kita itu kan punya 4.000. Jadi pada 24, 25, 26 setengah itu 2.000 orang ada di main camp putaran 1, 2.000 orang dikirim ke subcamp. Ya. Pulang dari subcamp itu nanti wisata, yang dari subcamp akan pulang ke main camp mengikuti kegiatan main camp putaran kedua 2.000 orang. Kemudian yang di main camp putaran 1 berpindah ke subcamp putaran 2. Jadi separuh-separuh kayak ada berpindah ini. Kemudian di tanggal 29 kita melakukan upacara penutupan dan kepulangan peserta. Ini secara garis besar ya kakak-kakak. Jadi pokoknya separuh ada main camp, separuh ada di subcamp dan seterusnya gitu. Nah, rotasinya kira-kira di subcamp ada 10 yang sudah disiapkan oleh timnya Kak Ajat ya, mungkin bersama DKN. Ini ada di Cibodas, Situ Gunung, Halimun, Sukamantri, Kepulauan Seribu, Rumpin, Pulau Pramuka, Pulau Munjul, Cikole, Cirata. Mungkin nanti Kak Ajat akan menjelaskan. Di masing-masing ini ada kakak-kakak semacam kegiatan yang menurut saya bagus karena dikaitkan kalau nggak salah dengan sertifikasi. Jadi nanti kita lihat planningnya Kak Ajat ya kakak. Jadi, nah masing-masing subcamp itu nanti akan diikuti dalam satu putaran itu sekitar 200 peserta Kak. Jadi 200 kita kirim ke Cibodas, 200 kita kirim ke Situ Gunung. Nah, pada akhir dari subcamp yang dari Cibodas itu pulang pada tanggal 26 itu wisata. Wisata ya nanti wisata dari makanya tadi ada tiket wisata. Nanti wisatanya dipilih oleh Kak Ajat. Kemudian di mana di main camp itu disediakan manajemennya kayak manajemen universitas kakak. Jadi ada 18 fakultas gitu. Konsepnya gitu. Jadi ada 18 fakultas yang diselenggarakan, ada fakultas Sekjen, fakultas KSDAE. Temanya sudah dipilih oleh Kak Ajat ini. Fakultas PPKL, Fakultas PSLB 3 dan seterusnya. Jadi begitu masuk buber itu nanti akan ada fakultas-fakultas gitu ya Kak. Misalnya saya ikut pertikawan di sana. Misalnya sehari saya akan masuk dalam Fakultas Sekjen. Hari kedua saya akan masuk di dalam Fakultas Gabum gitu. Jadi nanti anak-anak akan memilih dengan begitu. Atau mungkin nanti akan diatur di rotasinya. Misalnya satu peserta memperoleh jatah 3 fakultas. Ya sudah, hari pertama saya ikut Fakultas Sekjen, hari kedua saya ikut Fakultas PHL, hari ketiga gitu Kak. Jadi kalau kakak-kakak bayangkan bumi perkemahan itu akan dirancang seperti kampus lah. Jadi nanti setiap fakultas, setiap eselon 1 akan disiapkan kegiatan-kegiatan, anak-anak tinggal dimasuk ke situ. Kegiatannya juga persis seperti kampus, jam 08.00 sampai 12.00 kuliah pagi, kemudian jam 14.00 sampai jam 16.00 kuliah sore. Habis itu istirahat, malamnya baru pentas seni. Ada kemungkinan juga bisa lebih Kak, nanti ini masih 111 peserta. Mungkin kalau sponsornya bisa lebih, di sini kan belum ada Perhutani, Pertamina, PLN, dan lain sebagainya biasanya ikut bergabung. Misalnya PLN, energi terbarukan, gitu ya, Pertamina, apa, dan seterusnya. Sementara baru 18 fakultas.
Nah, kalau giat prestasinya, satu karya inovasi, nanti ini ada detail teknisnya, karya daur ulang, kemudian ada e-sport, ada konten kreator, fotografi, panjat tebing, dan pentas seni budaya. Oh, di sini, oh maaf Kak, di Menkem itu ada festival Magot, jadi ada Magot Festival yang akan diselenggarakan oleh Kak Dadang dan Kak Linda di sana ya. Jadi anak-anak itu nanti ada festival Magot, kalau dia akan memilih paket Magot itu ya dia akan tahu end to end dari akhir sampai awal. Secara garis besar gitu sih Kak. Ini yang relatif menurut saya Kak, ini karena semuanya sudah ada konten kegiatan sudah ada, tinggal dimobilisasi. Yang berat justru pesertanya. Kemudian lombanya ada 7 ya Kak, karya inovasi, karya daur ulang, e-sport, konten kreator, fotografi, panjat tebing, pentas seni budaya. Yang nanti detailnya akan disampaikan oleh tim. Saya kira itu mungkin Kak Ajat ada tambahan? Monggo Kak Ajat. Barangkali saya kira cukup Kak Anies. Cukup. Tampaknya iya. Untuk poin-poin karena memang nanti secara detail teknis kita akan edarkan melalui juknis. Demikian Kak Anies. Iya. Kak Tri cukup, Kak Esli cukup ya? Cukup Kak Anies, silakan Kak Tri. Terima kasih. Mungkin sekarang kita akan buka session tanya jawab ya Kak ya. Mungkin untuk 3 penanya, entah itu mau ditulis silakan atau mau hand present silakan Kak. Silakan Kak di raise hand dulu untuk yang ingin bertanya. Di raise hand dulu Kak, kalau bisa Kak. Ada yang mau bertanya Kak? Silakan. Nah. Ya, 2 orang ini dari mana aja Kak? Kak Tatun, Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan Kak Chandra Irawan. Silakan Kak Tatun dulu Kak. Terima kasih Kak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk 1 ya, untuk campingnya berapa ya. Yang kedua tentang konsumsinya itu nanti apakah pakai natura atau tidak ya. Kalau saya nggak pakai natura, mungkin Jawa Timur karena ribet nanti ke depannya. Terus yang ini untuk pendaftaran sampai kapan pendaftarannya Kak? Karena kita persiapannya agak susah juga. Kita punya pangkalan 34, kita harus persiapan segala macamnya. Berikut anggaran-anggarannya. Terima kasih Kak. Kak Hesli, Kak untuk camping, Kak Hesli. Ya, Hesli, baik. silakan bisa jawab. Ya, baik Kak Tatun. Jadi Kempi yang sudah kita ajukan ke Kuarnas untuk dimasukkan dalam edaran 1, tadi juga disampaikan Kak Anies, untuk peserta itu 750.000, dengan asumsi nanti makanannya kita bagi dengan natura. Kemudian untuk bin damping itu 850.000 dan kita siapkan makanan siap saji gitu ya. Nah, kemudian untuk pendaftaran, karena ini memang sudah mepet ya, kita nanti usahakan semepet mungkin juga ke pelaksanaan gitu ya. Tapi ini nanti terkait dengan pengadaan personal use gitu ya, yang berasal dari Kempi. Jadi kita lihat nanti mungkin ya, nanti kita bicarakan di panitia Pantra Pusat dengan Panlak teman-teman DKN, DKN. Mungkin berapa? 3 hari sebelum pelaksanaan atau 4 hari sebelum pelaksanaan sudah kita tutup misalnya kan gitu ya. Nah, atau nanti kalau memang memungkinkan ada walk-in nanti peserta ya, nanti kita bicarakan Kak Tatun, kita sampaikan secepatnya tentang penutupan pendaftaran. Saya kira itu. Gimana Kak Tatun? Sudah cukup? Izin mungkin kalau saya ya, karena pengalaman saya kemarin di Pertikawan Regional Jawa, sistem natura itu merepotkan ya. Yang pertama, 1, nanti akan masalah pendistribusian, sering terlambat sehingga kita akan lama memasak untuk peserta. Yang kedua,
itu kita pulang akan bawa sampah. Kita kebingungan kemarin juga pada waktu kita pulang itu bawa berapa kintal beras, bekas minyak dan lain-lainnya. Itu makanya kita bingung kemarin tuh. Kemarin saya efektif waktu Pertikawan Regional Jawa saya membuat yang namanya dapur umum, Kak. Untuk sendiri, dan itu terus terang aja efektif, sehingga tim kontingen juga akan akan mengurangi beban anggaran yang di kontingen, karena kita nggak tahu kalau 10.000 kan terlalu tinggi itu, Kak, apalagi kita akan bawa banyak peserta kan gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Betul Kak Esli, saya kira putusin aja Kak usulan Kak Tatun ini, karena saya lihat kemarin di Jatinangor keren itu Jawa Timur, jadi ada gudang masak gitu. Putusin aja Kak, jadi kita nggak usah ngasih natura, jadi manajemen itu ini kan aja pasrahkan ke masing-masing kontingen ya Kak Esli. Jadi kita nyiapin personal use saja Kak Esli, lebih simple. Ya, gimana Kak Esli? Jadi nggak mungkin gini, kalau pakai natural nanti akan menambah panitia itu Pak. Betul. Menambah konflik di panitia nantinya. Kan jasa tembak panitia kalau saya pikir Kak. Resikonya tinggi Kak. Resiko tinggi. Nanti itu kan akan berkonflik, akan berkonflik tinggi. Lebih baik pertama mengurangi beban kepanitiaan, keduanya juga itu lebih aman. Pasukan itu kontingen yang akan mengatur makanannya kan Kak, gitu. Terima kasih. Betul Kak Esli gimana, putusin Kak Esli ya. Udah nggak ada waktu. Iya. Baik Kak Anies, gini ya. Jadi ya karena mungkin juga memang kan harus saya bicarakan juga dengan teman-teman. Tapi dalam sehari 2 hari ini sudah ada keputusan. Saya setuju saja bahwa semua kontingen itu mengurus makanannya sendiri. Begitu ya. Jadi nanti dengan demikian campingnya bisa kita sesuaikan gitu ya. Tapi segera kita kabari Kak ya. Kak Anies, mohon maaf nanti kalau saya putuskan sendiri kan nanti tidak baik juga gitu ya. Oke Kak Esli, siap. Oke ya, segera aja nanti kita sampaikan. Begitu Kak Anies dan Kak Tatun. Ya. Oke, untuk penanya kedua dari Taman Nasional Kepulauan Seribu, silakan Kak. Oke, selamat siang. Mohon izin, saya dari Kepulauan Seribu, saya Nur Rahman. Untuk memastikan terkait dengan kegiatan yang kami tangkap, jadi kegiatan ada 2, ada di main camp di Cibubur dan ada subcamp. Subcamp itu ada di beberapa lokasi. Tadi saya baca di penyelenggara itu ada Pulau Pramuka dan Kepulauan Seribu. Pramuka itu siapa kami belum tahu, kalau Kepulauan Seribu itu Balai-Taman Seribu. Mungkin kami informasikan Kepulauan Pramuka maupun Taman Nasional Kepulauan Seribu itu posisinya ada di laut. Jadi untuk menuju ke lokasi kita harus menggunakan kapal. Untuk tiketnya PP kalau misal Pramuka itu sekitar 320 PP per orang. Atau kalau yang murah dengan kapal ojek itu sekitar 180.000. Itu pertimbangan dari lokasi gambarannya. Terus barangkali mungkin kami perlu mendapat info kira-kira apa kegiatannya dan bagaimana mekanismenya, transportasi dan konsumsi dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak, terima kasih Kak. Silakan Kak Esli. Ya, baik. Untuk subcamp ya, pada prinsipnya tadi seperti disampaikan Kak Anies itu, ini adalah usulan panitia kepada nanti segenap eselon 1 ya. Karena di subcamp itu, setiap subcamp itu akan diampu oleh satu eselon 1. Jadi panitia pusat Mencamp akan mengirim peserta ke subcamp, kemudian dikelola oleh subcamp selama 3 hari, dan kemudian kita jemput pulang atau diantar pulang ke Mencamp. Jadi masing-masing eselon 1 itu nanti memilih subcampnya. Itu tadi hanya usulan Kakak. Bisa pindah, bisa dirubah, bisa ditambah gitu ya. Kalau eselon 1 yang merasa perlu 2 subcamp ya silakan. Tapi semua nanti kegiatan, kemudian biaya itu masing-masing di-handle oleh eselon 1 yang bertanggung jawab di subcamp tersebut. Ya, kegiatannya apa saja silakan kaitkan dengan program-program yang ada di eselon 1 tersebut. Jadi bukan di kepanitiaan nanti yang menentukan kegiatannya.
Yang di main camp saja yang nanti panitia Panra dan Panlak yang akan menghandle kegiatan di main camp di Cibubur. Gitu Kak Tri. Siap, gimana Kakak? Kak Rahman? Oke, sudah cukup jelas, Pak. Ya, cukup, oke. Untuk pertanyaan ketiga, silakan Kak Chandra Erawan. Iya, makasih Kak Tri. Iya, sebagian tadi sudah ditanya sama Pak Tato, cuman penambah aja ya. Kalau memang benar kita harus mengurus konsumsi masing-masing kontingen. Kemudian pertanyaan yang ada 10 tadi subcamp itu pesertanya perputarannya kemudian juga untuk subcamp itu apakah pesertanya perlu misalnya memasak atau bawa sendiri. Nah, itu juga perlu mohon penjelasan. Nah, itu Kak. Terima kasih, silakan Kak. Kira-kira sementara itu aja Kak. Oke, siap. Gimana Kak Esli? Baik, kembali saya sampaikan bahwa nanti di subcamp semua kegiatan termasuk tadi adalah konsumsi, kemudian ya tenda dan sebagainya itu akan diurus oleh eselon 1. Misalnya ini ya KSDAE misalnya memilih Taman Nasional Pulau Seribu misalnya, atau di Taman Nasional Cibodas ya Gunung Gede Pangrango. Jadi nanti peserta akan dikirim dari main camp 200 orang pada putaran pertama, bisa diambil oleh nanti si eselon 1-nya KSDAE dijemput dari Cibubur, kemudian semua kegiatan yang di Cibodas itu dilakukan oleh KSDAE dan tanggung jawabnya semua di KSDAE, makan, tenda, kegiatan dan sebagainya. Mungkin ada kuis, ada gift, ada lomba segala macam, silahkan. Nanti selesai itu pulangnya adalah melakukan wisata. Itu juga diurus oleh eselon 1 bersangkutan. Sambil pulang itu wisata, kemudian setelah wisata kembali ke main camp di Cibubur. Jadi semua nanti itu eselon 1 yang bertanggung jawab di subcamp tersebut. Begitu, Kakak. Gimana, sudah jelas Kak Herawan? Iya Kak, siap. Kalau dibutuhkan boleh juga ikut subcamp. Oke, siap. Mantap, mantap. Terima kasih Kakak. Pasti itu nanti Kakak disiksa, nanti kita siksa sekalian. Untuk penanya keempat ini dari P3E, Kak Awang, silakan Kak Awang. Ya, makasih Kak Tri waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Esri, Kak Ipam, kakak sekalian yang kami hormati. Hanya menginformasikan saja terkait dengan kegiatan pelaksanaan pertikawan yang akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 29 di Cibubur. Jadi ini mungkin akan ada sedikit pengaruh terhadap teman-teman di kontingen yang Provinsi Bali karena pada tanggal 24 sampai 26 itu adalah hari raya Gabungan. Jadi ini perlu kami sampaikan di awal untuk kondisinya seperti itu. Memang tanggal hari raya Bali ada tanggal 24 sampai 26 sehingga nanti mungkin akan memberikan dampak juga terhadap jumlah kontingen yang diberikan kuota untuk ekoregion Bali Nusa Tenggara. Itu mungkin Kak Tri. Siap. Berarti tanggal 22 harus berangkat itu Kawang dari sana Kak. Terkait dengan Kemvi mungkin tadi seperti usulannya memang lebih baik Kan dari daerah peserta masing-masing bisa menyiapkan sehingga Kemvi-nya bisa lebih rendah nilainya seperti itu. Itu saja mungkin yang kami bisa sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih Kak Awang atas informasinya. Dari Kak Muhammad Arifin Buatan, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau gimana Kak? Siap, selamat siang Kakak. Kami dari Indonesia Timur, Papua Barat. Siap Kakak. Iya, saya Sakuan Waktu Papua Barat. Hari ini memang informasi terkait pertikawan nasional ini sudah sampai. Cuman hari ini terkendala terkait dengan Juknis, Juklak dan juga surat edaran. Nah, surat ini kan kami perlu sehingga untuk membantu kami di daerah untuk
pencarian dana terkait untuk masuk ke pemerintah daerah. Sehingga kami perlu surat pemberitahuan di masing-masing LHK ataupun pimpinan Sakawana Bakti daerah sekaligus Warda, Warcap, sehingga dasar itu kita gunakan untuk pencairan dana untuk kegiatan besok ini kakak. Jadi kami mohon untuk segera ditindaklanjuti surat-surat baik Juklak maupun Juknis. Kami teman-teman di Papua Barat, di Papua Barat sudah siap. Ada anggota sudah siap, tinggal teknisnya aja yang kami belum bisa ini. Baik dari kakak, dari kami Bakti Papua Barat, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Arifin. Gimana Kak Esli untuk masalah administrasi persuratan ini? Silakan Kak Esli. Kak Tri, tadi kurang jelas ya. Prinsipnya apa? Intinya apa? Oh ini pertanyaannya tentang terkait Juklak dan Juknis Kak, dengan surat edaran kalau bisa mereka segera dapat gitu, karena untuk pencairan Kak gitu. Karena waktu juga sudah minus 27 gitu kan, jadi mereka inginkan segera mengeluarkan surat edaran dan surat-surat yang Juklak dan Juknisnya juga dari Kuarnas serta dari Mabinas dan Sekjen Kak gitu Kak. Oke, baik Kak Tri. Jadi memang kita masih ada proses dengan Kuarnas untuk segera ini mengeluarkan edaran. Mudah-mudahan akhir minggu inilah gitu ya, edaran satu bisa keluar bersama Juklaknya. Jadi nanti kami mohon ini Kak Dadang sebagai koordinator, nanti bagaimana mengkoordinasi Kak Anies, Kak Ojat, kemudian Kak Akong, kemudian Kak Tri, ya nanti untuk menyelesaikan Juklak, nanti dengan dibantu adik-adik ada Kel di sini ya, DKN, terima kasih sudah hadir juga, agar segera Juklaknya itu bisa selesai dalam minggu ini, gitu ya. Nah nanti Juknisnya menyusul lah nanti dengan Panlak, gitu ya. Yang penting Juklak ini meluncur dengan kalau bisa edarannya jangan banyak, edaran 1 sekalian Juklak, nanti edaran 2 selesai dengan Juknis gitu. Jadi gitu Kak, kita usahakan secepat mungkin. Siap Kak, terima kasih. Gimana Kak Arifin, sudah jelas Kak? Kak Arifin, buatan. Siap kakak, sudah jelas. Kami menunggu kakak supaya secepatnya bisa. Oke, siap Kakak. Aman terkendali Kak. Siap. Mungkin untuk yang dari BPDAS WSS Watu Salar, silakan. Terima kasih Kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tentang peserta ini Kak. Perkenalkan saya Ashadi dari Lampung Kak. Lampung. Pinsaka Wadabakti Lampung. Nah kami ini kan Lampung ini kan cukup dekat nih dengan Cibubur. Biasanya peserta ini kami kalau kegiatan di Cibubur ini cukup banyak lah, intinya seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan, kami itu kan biasanya Sakawana Bakti itu UPT sebagai binaannya. Seperti halnya contohnya di TNBBS itu ada di Kuarcap Liwa dan Tanggamus. Kemudian Taman Nasional Waikambas, Batu Tegi, Mandar Lampung, dan Metro. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk peserta Kak. Kalau peserta berdasarkan dari Kuarcap, nah ini kita takut nanti yang adik-adik binaan kita itu yang nggak dapat kuota gitu. Itu maksud saya. Kita khawatir gitu kalau sudah ke Kuarcap, nanti takut adik-adik yang sudah kita bina ini nggak dapat kuota. Itu aja yang kami khawatirkan. Gitu Kak. Apakah nanti kami bisa mengatur dari Pinsaka daerahnya untuk pengaturan pesertanya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Gimana Kak Esti, mau dijawab atau? Ini saya cepat saja, ini silakan Kak Anies. Tadi Kak Anies sudah menyampaikan, ya ini dibalik tahun ini bahwa harusnya kita yang menetapkan, nanti baru koordinasi dengan Kuarcap Kuarda. Kak Anies, silakan Kak Anies. Pertanyaan tadi Kak Anies. Ya, terima kasih Kak Esli. Kak, nanti yang penting itu kuota regional dulu, nanti Kak Puji ya, P3S Sumatera. Nanti beliau akan membagi kayak kuota untuk di tiap kuartir daerah.
Nah, usahakan ketika nanti berdiskusi sama Kak Puji itu seluruh potensi-potensi yang ada di sana itu bisa diakomodir. Misalnya kuota Sumatera itu kan 900 ya Kak ya. Dari 900 misalnya Lampung minta aja 300 gitu misalnya. Kak Puji senang itu kalau Lampung aja sudah 300. Karena kan dekat ya, artinya bisa dijangkau pakai bis. Nah, ketika Lampung itu nanti sudah ketemu 300, nanti diskusi sama Pinsaka daerah, sama andalan daerah, sama DKD-nya, bagaimana distribusinya tidak harus berbasis kuartir cabang, Kak. Potensi-potensi yang ada Sakawana Baktinya didiskusikan aja. Bahwa adik-adik yang sudah berlatih sekian lama memiliki hak untuk diprioritaskan. Karena ini kan pola pembinaannya yang begitu ya. Jadi ini sekali lagi kuotanya tidak dibagi rata, Kak. Jadi bagus menurut saya. Karena ini juga berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu ya. Jadi ada banyak sekali anggota Sakawana Bakti ya, Katri ya. Anggota Saka Kalpataru yang malah tidak bisa ikut. Sementara di kuartir cabang tertentu yang di situ tidak ada pangkalan malah mengambil kuota yang jauh lebih banyak. Jadi ini ada asas keadilan. Jadi gitu ya Kak Esli ya. Jadi kami sarankan sih nanti mungkin masing-masing P3E melakukan koordinasi Kak ya untuk bagaimana membagi kuota itu sebelum nanti diusulkan kepada kuartir daerah dan DKD untuk proses-proses berikutnya. Gitu Kak. Ya. Gimana Kakak? Sudah jelas Kak? Kak Sadi? Sudah jelas sekali Kak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti Kak. Dan lancar kita. Aman Kakak. Ya. Putri. Ini silakan Kak Kelasut dari DKN. Izin Katri. Siap Kakak Santiago. Oh ya, Kak Kela aja dulu setelah itu. Makasih. Iya, siap Pak. Santai ya Kak. Ya. Kakak bisa lewat grup kok, bisa japri juga. Aman. Siap. Silakan Kak Kel. Baik, selamat siang Kakak sekalian. Mohon izin Kak Tri, apa suara saya dapat terdengar dengan jelas Kak? Sangat jelas dan mantap sekali Kak. Aman. Oke, terima kasih Kakak sekalian yang kami hormati segenap pimpinan KLHK dan jajarannya, dan juga yang kami hormati Kakak Pinsaka Nasional, baik Sakawana Bakti tingkat nasional dan Saka Kalpataru tingkat nasional. Nah, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya, Kia Lasut, mewakili Dewan Kerja Nasional pada kesempatan siang hari ini, Kakak sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan kegiatan Pertikawan Nasional ini, pada prinsipnya kami tentu mendukung segala bentuk pembinaan dan pengembangan terhadap anggota Gerakan Pramuka, dan tentu kami bahagia bila setiap Saka itu melaksanakan kegiatan nasional seperti yang dilaksanakan oleh Sakawana Bakti dan Saka Kalpataru sebagaimana perancangan Pertikawan ini. Nah, namun meski begitu ya kita perlu ingat bersama bahwa kegiatan Saka adalah kegiatan yang pramuka. Maka dalam kegiatan Saka perlu terkoordinasi dengan baik dengan kuartir sebagai satuan organisasi gerakan pramuka. Nah, bersama tentu kita menyadari, terlebih dari Kuarnas juga menyadari bahwa surat KLHK yang masuk ke Kuarnas kan cukup terlambat. Karena kan dikirim pada tanggal 24 Juli, itu sekitar ya hamin 2 bulan lah daripada pelaksanaan kegiatan di September. Nah, dan ketika Kak Kuarnas sudah menyediakan waktu untuk melakukan audiens, kakak dari pimpinan KLHK yang pada waktu itu berhalangan, sehingga kan audiens itu kembali terhambat. Nah, surat yang kedua kan diajukan permohonan audiens pada tanggal 14 untuk tanggal 14 Agustus, namun sayangnya kan 14 Agustus kan Kuarnas sedang fokus di Hari Pramuka. Nah, terkait dengan ini, kakak sekalian perlu kami sampaikan untuk tindak lanjut terhadap audiensi dengan pimpinan Kuarnas, karena kan pada bulan Agustus ini perlu kami sampaikan itu padat kegiatan juga di Kuartir Nasional. Nah, terlebih kita tahu bersama bahwa di minggu ini, mulai dari minggu yang lalu sampai dengan minggu ini ada kegiatan konferensi kepanduan dunia, sehingga fokus pimpinan Kuarnas itu ada di sana kakak sekalian. Jadi karena konferensi kepanduan dunia baru selesai per kemarin, sehingga baru setelah itu kita bisa fokus di kegiatan seputar nasional. Dan tentunya kami akan coba mengejar terkait dengan kebijakan pimpinan Kuarnas untuk audiensi dengan KLHK. Kami akan coba memastikan apakah nanti KLHK perlu menyurat kembali atau nanti dari pimpinan Kuarnas yang akan memberikan tanggal yang tepat untuk audiensi. Dan tentu kita berharap dalam waktu dekat ini bisa terjadi audiensi. Nah,
Di sisi lain, Dewan Kerja Nasional sebagai pelaksana itu, kami telah membentuk susunan sengat kerja, tetapi baru internal Dewan Kerja Nasional. Dan kita belum menyasar sampai pada setiap pramuka penegak Pandega di wilayah sekitar untuk bisa membantu pelaksanaan. Karena susunan sengat kerja itu membutuhkan banyak juga anggota kakak sekalian, agar di teknis pelaksanaan itu tentu kegiatan pertikawan dapat terlaksana dengan baik. Dan di satu sisi kami juga sebenarnya telah menyiapkan draft edarannya. Jadi draft edaran pertikawan nasional itu telah kami buat, dan yang kita perlu penyesuaian tanggal saja sebenarnya. Karena kan sebelumnya kan tanggal 21 itu sudah ada, tapi kan kita akan rubah draftnya itu ke tanggal 23 sampai dengan 29 informasi yang kita terima sejauh ini. Dan perlu penyesuaian draft edaran itu kan ada beberapa hal seperti syarat peserta, biaya camp-fee, dan terkait dengan pelaksanaannya itu. Namun draft edaran itu bisa dirilis setelah adanya audiensi dengan pimpinan Koarnas, dan hasil audiensi dengan pimpinan Koarnas lah yang akan kita rilis edarannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama kakak sekalian. Dan tentu terkait dengan TOR yang telah dipaparkan tadi, kami juga telah mendalami TOR yang telah masuk kepada DKN. Kami telah didalami, dan juga terima kasih untuk penjelasan yang tadi, menjadi lebih lengkap tentu pemahaman kami terhadap TOR-nya. Nah, tentu perlu kita ketahui muatan dari TOR itu nantinya kan perlu diformulasikan kembali dalam bentuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Nah, perlu diketahui juga bahwa kalau dalam kegiatannya pramuka, maka petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya itu nantinya akan dirilis oleh Kuartir Nasional kalau di tingkat nasional. Nah, hal ini itu bisa kita rapatkan lagi nanti dengan barangkali membutuhkan waktu dengan Pinsaka Nasional untuk kita merapatkan itu. Tapi itu perlu dirapatkan setelah audiensi kakak sekalian, setelah hasil audiensi dengan pimpinan Kuarnas. Nah, karena sebagaimana yang disampaikan Kak Anis tadi, bahwa kan pentingnya unsur sinergi antara Kuarda dengan UPT-UPT. Nah, perihal manajemen kontingen perlu juga pembahasan dengan Kuarnas. Karena kan peran Kuarnas sebagai induk organisasi gerakan pramuka yang dapat mengatur kebijakan sampai di ranah Kuarda dan Kuartit cabang. Jadi akan sulit juga ketika di lapangan nanti, ya baik itu UPT atau Pangkalan Saka sudah siap dengan secara teknis, tetapi kuartirnya itu belum ada persiapan juga, karena kan kuartir itu akan melakukan persiapan menindaklanjuti dari edaran Kuartir Nasional. Dan kemudian perlu kami respon juga terkait dengan beberapa hal teknis yang sempat dibahas. Barangkali pada prinsipnya seluruh kegiatan ini ya tentu kami percaya bahwa kegiatan pertikawan ya harus mengacu pada kegiatan Saka Mada Bakti dan Saka Kalpataruh. Tetapi pembahasan secara lebih teknis kami harapkan itu bisa terjadi antara panitia penyelenggara dan panitia pelaksana. Nah, kalau di forum ini kakak sekalian kita menentukan hal-hal teknis, saya kira kan nantinya bisa percuma juga kalau ketika rapat selanjutnya itu antara Panra dengan Panglab melakukan perubahan karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada kurang lebih ya Hamin 1 bulan. Nah, ya barangkali itu yang perlu kami sampaikan kepada kakak sekalian. Sebenarnya informasi yang perlu DKN tanya juga bagaimana kesiapan secara teknis dari Pinsaka Nasional dan bagaimana pengelolaan anggaran terhadap pertikawan ini. Tapi mungkin apakah itu ranahnya internal antara Pinsakanas dengan kami ya, atau mungkin bisa dijawab di sesi ini ya terserah. Tapi paling tidak itu yang perlu kami sampaikan ke sekalian pada intinya terkait dengan beberapa poin seperti yang disampaikan. Yang pertama audiensi, yang kedua secara administratif mengenai edaran Juklak dan Junis, yang ketiga terkait dengan teknis perkemahan karena teknis perkemahan itu kan mencakup seluruhnya kak sekalian, baik itu kegiatannya, sarana prasarana, logistik dan lain sebagainya. Dan kalau bisa kami juga nantinya akan menawarkan bahwa ada rapat perbagian untuk memastikan dan mempercepat itu semua. Jadi ketika sarana prasarana, rapat khusus untuk sarana prasarana dan rapat khusus untuk administrasi, tapi mungkin bisa dilaksanakan secara bersamaan tapi di tempat yang berbeda supaya masing-masing memberikan hasilnya langsung kita clearkan. Tapi kurang lebih seperti itu yang bisa
saya sampaikan kakak sekalian mewakili Dewan Perwakilan Nasional. Demikian saya kembalikan ke Kak Tri. Kak Tri. Kak Tri belum di-mute. Oh iya, terima kasih Kak Kay. Terima kasih Kak Kay atas informasinya. Memang kita sedang menunggu nih sebenarnya harap-harap cemas. Nanti sebagai masukan buat kita juga, pasti kita akan percepat. Setelah ini juga kita akan bertemu terus ya Kak ya. Itu yang pastinya dan semua juga ini pastinya. Dan untuk yang KSD mungkin ada tambahan untuk dari Kailasut gimana KSD? Ya, begini, kalau audiensi ini kita sudah jadwalkan dengan Kak Sekjen Kak Baktiar. Kak Baktiar itu inginnya Kamis, sedangkan Pak Sekjen itu kena ada HKN di Boyolali. Ini mintanya hari Jumat jam 10. Nanti saya akan komunikasi langsung dengan Pak Sekjen Baktiar, Kak Baktiar ya. Ini agar cocokkan waktunya. Mudah-mudahan Jumat jam 10 pagi sudah bisa gitu ya. Nanti saya akan kontak langsung beliau. Jadi audiensi tidak ada masalah. Kalau masalah teknis tadi, masalah juklak, juknis, dan perkemahan segala macamnya, tolong ini dijawab oleh Kak Darojat dan Kak Anis mungkin. Kak Tri juga bisa menjawab. Ini mohon maaf ya, saya ini sudah low bed ini, sebentar lagi hilang ini, karena saya di perjalanan. Jadi dari saya, silakan nanti ditampung dulu, kalau ada yang perlu saya jawab, Kak Tri. Oke, siap-siap Kak. Nanti kita jawab selanjutnya, ya, kita informasikan. Jadi itu saja Kak Kel, dengan pimpinan Kuarnas kita tidak ada masalah, jalan terus. Jadi minggu ini akan ada audiensi. Ya, itu ya. Izin semuanya ya. Ini sudah lowbat sekali, tiba-tiba hilang ini nanti. Terima kasih atas kadernya. Terima kasih. Iya, siap Kak. Terima kasih Kak. Dari untuk yang terakhir mungkin dari Kak Hamid dari BBTNTC Kak, silakan Kak. Ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan informasi Kak? Baik, selamat siang. Kakak-kakak, UPT, KLHK, dan juga Bapak Ibu pimpinan OPD yang membidangi Sakawana Bakti dan Saka Kalpataru. Saya dari BBTNTC dan atas arahan pimpinan untuk mengikuti rapat Zoom ini. Mungkin sebelum kegiatan Zoom ini, saya dan pimpinan saya telah bertemu dengan Kuarda Papua Barat untuk membahas tentang kontingen yang akan karena kan arahan dari pimpinan bahwa semua untuk kontingen itu adalah rekomendasi dari Kuarda. Dan setelah kita audiens dengan Kuarda Papua Barat, memang dari Kuarda Papua Barat juga menunggu juknis dan juklaknya pertukawan ini sehingga mereka dapat menentukan Sakawana Bakti yang dari kabupaten mana yang bisa mewakili untuk kontingen Papua Barat. Karena ya seperti apa yang kita ketahui kakak bahwa kita ini kan walaupun bagaimana kita ada di bawah Kuarnas dan Kuarda. Jadi mungkin kita juga akan membawa nama Sakawana Bakti, namun kita juga membawa atas nama Kuarda Papua Barat. Jadi memang seperti apa yang tadi Kak Arifin tanyakan bahwa pimpinan kami di UPT-UPT KLHK yang ada di Provinsi Papua Barat sudah audiens dan sudah rapat dan juga telah bertemu sehingga pembahasan di tingkat pimpinan memang sudah berlangsung dan untuk menunggu rekomendasi yang ada dari Kuarda. Jadi catatan dari Kuarda bahwa akan merekomendasikan saka-saka yang selama ini aktif mengikuti kegiatan kesakaan maupun Sakawana Bakti juga Saka Kalpataru yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Jadi mungkin kakak-kakak yang ada di Satuan Karya Wana Bakti, Satuan Karya Kalpataru yang ada di kabupaten kota yang ada di Papua Barat, kita saat ini sedang diskusi atau audiens dengan Kuarda dan menunggu rekomendasi yang akan keluar dari Kuarda. Jadi nanti kakak-kakak kita akan
hasil audiens itu dan keluar rekomendasi, setelah itu pimpinan UPT dan UPD yang ada di Provinsi Papua Barat mengirim kontingen atas nama Kuarda Papua Barat. Mungkin informasinya seperti itu, kakak-kakak. Selamat siang. Ya, terima kasih Kak Hamid. Pokoknya kita memang tunggu aja surat edaran Juklak dan Juklis itu kan akan menyusul. Tapi yang penting tornya sudah tahu ya Kak ya. Dan mudah-mudahan hari Jumat ini tanda tangan dan edaran sudah mulai beredar Kak. Aja. Mungkin satu lagi, dua lagi ya Kak Buyung. Ini Izin kayaknya Kak Tri. baru Izin. siap Kak, Kesanti. Silakan Kak Saya, Kak. Santiago. Ya Kasan. Ya, saya ya sekarang Kak. Ya, silakan dah Kak. Oke, baik. Makasih ya. Selamat siang semua, salam pramuka. Salam Kakak, salam. Ya, selamat baku dapa. Izin Kak, ingatin aja ya. Baik, untuk kegiatan orang dewasa paling tidak ya tidak membosankan mereka jaga tenda terus ya. Kalau bisa ada kegiatan yang karena terbengkalai selama di Cibubur itu, ya walaupun mereka pastinya jenuh, tapi kan tidak mengeluh per orang gitu. Jadi instruktur, ya entah itu peninjau maupun bina damping, Pamonsaka putra dan putri, ya di luar dari konteks yang rombongan liar, ya itu sebagai catatan aja karena ya kita sama-sama tahu lah, sama-sama Lambuana di Cibubur, jadi tahu ungkapan dari para orang dewasa ini, wah ini adik-adik, tapi kita nggak punya giat tersendiri gitu loh. Itu satu. Yang kedua, sangat setuju sih dengan Kak Tatun. Kalau ransumnya, masalah waktu dan lain sebagainya, sebaiknya dipertimbangkan lagi, tidak bentuk, tidak menghasilkan sampah, apalagi ada DLH di sini. DLH ya kabupaten kota, ya bagaimana caranya kita menghindari sampah sebanyak mungkin. Setelah selesai giat kita malah ciptakan sampah sebanyak-banyaknya, ya itu. Jadi yang ketiga Kak izin paling tidak daerah khususnya apalagi yang pelosok Kak, mohon maaf sebelumnya para kakak sekalian yang selama ini jadi kendala. Pihak ketiga atau NGO ataupun mitra kerja kita itu kalau tidak ada dasar surat yang kuat itu, apalagi waktu sisa 25 hari loh Kak. Jadi paling tidak di-push lah ya. Saya punya, kami daerah ini punya harapan ya. Paling tidak kakak-kakak para instruktur ya, SWBK khususnya yang nasional, yang bisa kalau lebih utamakan sambil menunggu, tapi paling tidak macam kakak-kakak yang dari Papua dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Selamat siang, salam pramuka. Siap, terima kasih Kakak. Menarik sekali Kak. Memang kalau untuk Binawasa ini mungkin kita akan membuat yang lebih menarik ya kayak nggak mungkin juga kita misalnya bagi jumping mungkin nggak gitu kan. Tapi yang asik-asik aja nanti kita bikin di sana. Kebetulan tadi sudah mulai banyak yang kontak juga buat kita buat bikin menarik di kegiatan orang dewasa. Sedangkan biar nggak bosan juga nanti kan ada jalan-jalannya juga. Sedangkan untuk NGO mitra dan wajib segera keluarnya surat dari Pinsaka atau Mabisaka itu tunggu aja Kak, mungkin sekalian dengan surat edaran ya Kak. Hanya itu aja Kak. Gimana Kak? Siap? Siap Kakak, sambil. Oke. Mungkin Patri, ada lomba juga tuh, lomba seru-seruan buat bindamping tuh. Oh iya, itu pasti Kak. Kita akan buat itu. Setelah ini kita rapat itu bikin yang menarik buat bindamping sama binawasa ya Kak. Mantap Kak Tatun, lanjut. Mungkin ini untuk yang terakhir udah dari apa ini Katri, ini sekedar masukan untuk kegiatan orang dewasa. Apa mau disamain nanti ada lomba Mobile Legends seperti peserta didik ini? Biar melek teknologi ini para orang dewasa kata tuh. Jadi tadi kan ini kata Tun, tadi ada yang bertanya di chat Katri terkait lomba e-sportnya apa untuk para peserta didik. Ini masih nanti dipertimbangkan Kak. Bisa dua hal di e-sport, bisa game yang tadi
Mobile Legends atau nanti PUBG. Nanti kita lihat situasi kondisi Kak, bagaimana situasinya begitu Kak. Nanti juga kita akan bicara dengan ini rekan-rekan di DKN ya Kak Kiel, mana lomba yang menarik untuk kita pertimbangkan di pertikawan nanti. Buyung silakan Kak Buyung. Terima kasih. Aduh. Sudah terdengar suara saya? Silakan Kak Buyung. Ya, apa sudah terdengar suara saya? Terdengar Kak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya Kak, ini terkait dengan kegiatan pertikawan ini. Yang pertama saya ingin melaporkan kami sudah koordinasi dengan Kuarda di Kalimantan ya, di 5 provinsi di Kalimantan. Jadi untuk sementara ini data jumlah peserta itu sekitar 136 orang gitu Pak dari Kalimantan. Nah, padahal tadi kuota yang diberikan dari Jakarta tadi untuk Kalimantan itu 500 ya, jadi mungkin masih jauh dari kuota yang diberikan. Yang kedua, saya ingin menanyakan tadi kan untuk pesertanya dari Adiwiyata, dari Gudep ataupun dari Kuarcap ataupun langsung dari Kuarda ya. Nah ini ada juga sebenarnya tahun lalu itu SMK Kehutanan kebetulan ada di Kalimantan Timur. Tahun lalu 5 tahun yang lalu di Pertikawan Nasional mereka mengirimkan 2 regu, 1 regu putra dan 1 regu putri. Nah untuk yang tahun ini apakah mereka juga diberi kesempatan untuk mengirimkan regu tersebut ya dari SMK Kehutanan. Kemudian yang ketiga, kami ada pertanyaan juga ini dari Kuarda Kaltim. Jadi sebenarnya dari Kabupaten Kukar itu ingin mengirimkan peserta ya, 2 regu gitu, 1 regu putra dan putri dari Saka Kalpataru di bawah DLH Kabupaten Kukar. Namun mereka sebenarnya meminta surat gitu. Nah sementara untuk Kuarda juga belum bisa bersurat ke mereka karena belum ada ya edaran. Kemudian juga dari kami juga belum ada edaran. Tadi katanya tapi mau nanti ada ya Kak ya untuk ke gubernur dan ke bupati ya Kak. Iya, nah gitu. Ya mungkin itu nanti surat edaran itu bisa dipercepat ya, mudah-mudahan bisa. Jadi untuk kabupaten kota nanti yang sebagai dasar mereka juga untuk mengalokasikan anggaran untuk mengirimkan peserta. Mungkin itu Kak, terima kasih. Ya siap Kak. Terima kasih Kak Buyung. Gimana Kak Ojat atau Kak Anis mau tambahkan atau gimana Kak? Atau saya jawab sendiri Kak? Ya, Kak Tri, prinsipnya sih nanti didiskusikan dulu kayak dengan P3E ya. Kuotanya itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Unsur-unsurnya dari mana saja itu prinsipnya itu adalah unsur misalnya kayak Adiwiyata, SMK Kehutanan saya kira juga boleh kayak. Kemudian memang prioritas pertama itu Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru. Yang kedua itu kalau misalnya dari SMK Kehutanan maupun dari Adiwiyata nggak apa-apa. Karena mereka kan sebenarnya bisa diinikan juga untuk menjadi kader-kader penggerak satuan karya. Prinsipnya itu begini Kak, kalau kegiatan nasional itu ya, kita itu menyelenggarakan 1.000 orang dengan 4.000 dengan 3.000 sama. Jadi bagi nasional ya. Jadi misalnya kita dengan 4.000, semakin banyak anak-anak muda kita yang bertemu dengan anak-anak muda dari seluruh Indonesia, kemudian melihat Jakarta, melihat Bogor, melihat ini investasi masa depan. Jadi anak-anak yang bertemu di dalam satu arena perkemahan semakin besar dari seluruh Indonesia, itu akan membentuk karakter Kak ternyata. Jadi bagi kita penyelenggara kemarin diskusinya sih makin banyak yang terlibat makin bagus, dan insya Allah sih itu akan menjadi tidak sengaja tapi itu akan menjadi perekat bangsa. Jadi bagaimana anak-anak dari Papua bertemu, anak-anak dari Aceh bertemu, anak-anak dari Sumatera bertemu, itu makin banyak mereka terjadi pertemuan secara fisik, kemudian kegiatan bersama, itu secara tidak langsung sebenarnya pendidikan karakter yang senyatanya. Jadi bagi kita sih sebenarnya begitu Kak. Jadi malah saya sih kalau bisa 20.000 kenapa ya 4.000 nggak apa-apa. Jadi Kalimantan gitu ya Kak ya. Yang penting adalah para pemuda, bahkan tadi saya sarankan kalau mungkin ya
dari pesantren, dari LP itu loh Kak, anak-anak yang termarginalkan coba Kak itu diajak. Mungkin kalau mereka diajak ya itu bagi dia ini kan sebenarnya kalau misalnya saya banyak mendalami grup-grup LP itu kadang-kadang apa ternyuh gitu kan. Sebenarnya mereka ini kan anak-anak yang harus ditumbuhkan masa depannya gitu ya. Kan mereka kalau kejahatan anak itu kan dalam bahasa hukum itu kan kayak melakukan tidak sengaja. Coba Kak ada kita bawa anak-anak LP ke sana ya. Dia masih anggota grup LP tapi mudah-mudahan bisa bertemu dengan teman-temannya seluruh Indonesia itu mereka akan terbangun masa depannya dengan lebih optimis. Fungsi gerakan pramuka saya kira itu Kak. Jadi kita tidak sekedar mengini jumlah ya, tapi dalam perspektif kita semakin banyak anak-anak muda terlibat di dalam sebuah interaksi antar daerah gitu, itu semakin bagus. Dan bagi kita penyelenggara ya kayak kalau kita bisa memberikan pengalaman semakin banyak anak-anak yang hadir di sana, kemudian berinteraksi dengan sehat, ya mudah-mudahan itu menjadi bekal kita untuk masuk surga. Kira-kira gitu. Amin, amin. Kira-kira gitu Kak Tri. Ya, Kak Buyung ya, gitu ya Kak Buyung. terima Nanti kasih, kita Kak. diskusikan juga. Iya. Ya, jadi nggak usah Satu khawatir. pertanyaan terakhir aja Kak Tri. Iya. Siap. Boleh Kak, siap. Silakan Kak. Dari P3I Silakan Sulawesi. kakak-kakak. Ada satu lagi? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada di mananya tuh? Ada lagi nggak Kak? Itu Sulawesi Maluku, Katri. Oke, Sulawesi Maluku, P3E, Sulawesi Maluku. Kamu Stari apa siapa ini? Atau Kak Mimi? Ada lagi? Kakak-kakak? Cukup. Atau sudah? Katri, Cukup Kak Tri. Siap Kak? Katri izin. Siap. Mengingatkan saja Kak, karena ya ada gunanya saling menghargai. Jangan sampai panitia internal dalam khususnya persiapan Pertikawanas nanti mohon maaf saya sudah chatting itu merubah kegiatan ya tanpa kita lewat lagi Zoom atau diskusi seluas-luasnya. Jadi jangan menurut kehendak masing-masing merubah. Ada oknum-oknum tertentu. Terima kasih. Siap Kak. Masukannya pasti akan kita ini Kak. Belum Kak, satu yang ngajar nanti itu. Iya. Pokoknya udah ada Kak Tatum itu, udah aman itu. Ya. Gimana Aman, Kak Tatum. kakak-kakak? Semuanya? Kak Tatum jaminannya. Ya, jaminan. Gimana kakak-kakak, ada yang bertanya lagi atau enggak? Apa kita sudahi? Soalnya nanti kita kan akan kemungkinan ada lagi ini Kak apa Zoom juga, jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi nanti bisa disampaikan unek-uneknya. Nanti untuk yang akan saya masukkan grupnya mungkin setelah saya makan siang karena ini udah keloncongan banget. Nah, gini. Kak Anies, yang lainnya sudah ada Izin Kak Tri. Oh siap Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo siap. Silakan Kak Besari. Ya, siap Kak. Salam pramuka. Salam. Ya. Izin bertanya ini terkait dari perkembangan rencana pertikawan yang kurang dari 1 bulan lagi Kak ya. Kalau kita hitung mundur 25 hari Kakak, bukan ya, 1 bulan. Itulah makanya teman-teman ini kita di daerah menunggu edaran dari Pertikawan Nasional dari Kornas. Ini yang diharapkan mudah-mudahan bisa segera terbit edaran tersebut. Baik untuk mungkin ya untuk kan ada 2 nih, ada yang pramuka, ada dari sekolah Adiwiyata. Nah mungkin sekolah Adiwiyata sudah bisa luncurkan suratnya karena itu kan melalui ini Kak ya, melalui PGL mungkin kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Betul. Melalui PGL mungkin itu bisa disegerakan karena terkait persiapan banyak ini beberapa daerah menanyakan terkait hal tersebut. Kemudian yang untuk dari unsur pramuka
dari Wanabakti Kalpataru, Kuarda mengharapkan untuk ada segera edaran dari Kuarnas. Karena walaupun kita koordinasikan bagaimanapun Kak, kalau itu belum ada dari Kuarnas, kita tidak bisa bertindak. Kalau persiapan peserta saya kira itu saja sih yang bisa kita tunggu dari Jakarta. Mudah-mudahan bisa disegerakan. Ya, mungkin itu ya Kak Tri dan teman-teman dari Pinsaka Nasional. Ya. Siap Kakak. Terima kasih Kak Mustari. Ada Kak Ya, Kil juga di situ yang bisa membantu percepatan itu supaya bisa Iya, siap. disegerakan. Saya kira itu. Iya. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih kakak-kakak. Hasil notulen hari ini adalah semua kegiatan itu nanti untuk masalah campaign, natura, dan surat edaran yang penting banget itu surat edaran Juklak Yuktis, edaran 1, edaran 2, edaran 3. Dan untuk kuota itu nanti kita akan bicarakan setelah Zoom meeting ini. Dari Kak Ojat apa ini? Oke, mungkin terima kasih kakak-kakak semua. Nanti notulennya akan kita bagikan. Nggak usah khawatir, semua kebagian. Dan yang belum masuk grup nanti akan saya masukkan. Tenang aja, setelah makan siang saya akan langsung bergerilya masukkan kakak-kakak di grup ini. Terima kasih kakak-kakak semua atas masukannya dan atas rapat kita pada hari ini. Semoga sampai haknya ini kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. kakak-kakak semuanya. Izin lab Kak ya. Ya kita foto bersama dulu ya Kak. Foto bersama. Foto bersama ya foto Kak. bersama. Open cam. Coba. Kata tuh paling Bayu. cakep sudah. Kak Bayu, foto bersama Kak Bayu. Bromo. Jadi ya. Sehat. Itu kata tuh latarnya di mana itu? Ini di Bromo Hillset. Bromo Lain paling modelnya. bagus ya. Seperti kawan di Timor Bromo Leste itu toh? Kak. Sekali-sekali ke Jawa Timur tuan rumah. Iya harusnya. Pak Rono di Malang itu bagus. Berarti saya ke sana jadi Gimana? orang tua dong. Kak Bayu, sudah belum Libur lagi foto? nih. Adalah katanya ada kegiatannya mau memperhatikan. Halo Kak, Dulu, nggak jadi dulu, foto dulu. bersama? Sudah Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Aman nih. Ya, terima kasih kakak-kakak. Nanti insya Allah akan secepatnya recorder YouTube recorder rapat kali ini akan kita upload di YouTube ya kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak dan salam Pramuka. Izin lab. Salam, terima kasih. Izin Jangan live. lupa bahagia walaupun kita pusing. Siap. Izin lihat dong. Ya, Kak untuk Sandi. link grupnya silakan hubungin Katri ya kakak-kakak. Siap. Ya, 10. Absen, absen. Absen jangan lupa kakak-kakak.